Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih? Kita udah masuk semester 2 lagi ya. Semoga tetap semangat walaupun masih PJJ. Banyak berdoa, banyak jaga kesehatan, tetap protokol kesehatannya ya. Pokoknya tetap di rumah aja supaya pandemi cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi di sekolah. Oke, masuk semester 2 harus lebih semangat ya dan lebih bertanggung jawab supaya kamu kan akan naik kelas nih sebentar lagi. Ya, supaya nilai kamu bagus-bagus dan kamu bisa naik kelas dengan baik. Oke? Nah, pelajaran IPA di semester 2 ini kita akan mulai dengan satu bab yang namanya organisasi kehidupan. Nah, untuk hari ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu tentang tingkatan dan komposisi sel. Ya, masih bersama Ibu, Murti Sila Ratnasari. Seperti biasa, hari ini daftar isinya apa aja sih? Daftar isi videonya yang pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga adalah materi, dan yang keempat adalah tugas. Oke, kita mulai yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada bab ini adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme, dan komposisi utama penyusun sel. Dan selanjutnya adalah membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Lanjut ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa aja nih? Tujuan pembelajaran hari ini adalah, jadi setelah selesai pembelajaran, kamu diharapkan dapat menjelaskan tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan benar. Selanjutnya menjelaskan perbedaan sel prokariotik dan eukariotik dengan tepat. Juga menjelaskan perbedaan sel hewan dan tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyebutkan komposisi utama penyusun sel dengan tepat. Langsung masuk ke materinya ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Oke, kita lihat ya, di sini adalah tingkat organisasi kehidupan dalam bentuk gambar. Jadi pelajaran bab ini emang sedikit menantang ya. Kenapa sedikit menantang? Karena kita akan membayangkan sesuatu yang kita nggak bisa lihat langsung, ya. Kenapa nggak bisa lihat langsung? Ya karena ukurannya amat sangat kecil sekali. Seperti kita lihat di sini nomor 1 ini adalah tingkatan atom atau molekul ya. Di sini ada tingkat atom dan molekul. Ini adalah materi yang terkecil ya. Kan materi kita udah belajar di semester 1. Materi itu segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Ini adalah yang terkecil. Nah, ketika atom atau molekul ini berkumpul, maka menjadilah molekul. Nah, atom-atom berkumpul menjadi molekul. Nah, terutama atom apa? Terutama atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, juga fosfor. Ini adalah penyusun makhluk hidup. Nah, kalau molekul-molekul ini sudah berkumpul dan banyak sekali molekul-molekul lainnya, maka masuklah kita ke dalam tingkat sel. Nah, ini adalah sel. Jadi sel itu apa? Sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ya, bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Jadi di dalam sel ini yang merupakan bagian terkecil pun ada organisasi yang sangat rapi, sangat baik kerjanya, dan sangat teratur untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh gitu. Jadi kan kita juga semuanya tahu ya bahwa segala sesuatu yang besar pasti tersusun dari sesuatu yang kecil. Nah, yang menyusun makhluk hidup adalah sel. Jadi sel ini sekali lagi adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ya. Nah, selanjutnya kalau sel ini berkumpul yang sama, bentuknya sama dan fungsinya sama, maka dia akan menjadi jaringan. Nah, ini yang disebut dengan jaringan. Jaringan sama ketika berkumpul dan membentuk fungsi yang sama, maka dia akan menjadi organ. Nah, ini contoh organnya. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak ini? Ini adalah lambung ya. Nah, organ ini ketika berkumpul, organ-organ yang berkumpul dengan memiliki fungsi yang sama dan bekerja bersama, maka akan membentuk sistem organ. Nah, ini sistem organ. Karena di sini ada esofagus, hati, lambung, pankreas, kantung empedu, usus halus dan usus besar, pasti kamu tahu ya ini adalah sistem pencernaan. Nah, ketika sistem-sistem organ ini berkumpul dalam suatu tubuh, maka jadilah yang disebut dengan organisme.
atau kita sebut sebagai individu. Individu adalah satu makhluk hidup, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita ulang ya, tingkatan organisasi kehidupan itu seperti apa? Kita mulai dari yang paling kecil. Tadi yang paling kecil itu adalah apa? Sel. Bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Selanjutnya ketika berkumpul akan membentuk jaringan. Dan jaringan ketika berkumpul akan membentuk organ. Organ ketika berkumpul akan membentuk sistem organ. Dan sistem-sistem organ ketika berkumpul akan membentuk organisme ya, atau satu makhluk hidup. Nah, ingat-ingat nih ya, makin ke bawah kalau di gambar ini, makin ke bawah itu adalah makin besar ukurannya. Jadi makin ke atas itu makin kecil ukurannya. Dan pada gambar ini urutannya dari kecil ke besar itu adalah dari atas ke bawah. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ingat ya. Oke, hari ini kita akan bahas dulu bagian terkecil dari makhluk hidup, yaitu sel. Kamu akan sangat terkejut, dan karena ibu pertama kali belajar juga sangat terkejut bahwa ternyata dari suatu sel yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat langsung ini harus menggunakan mikroskop elektron, itu terbentuk organisasi kehidupan. Ya, suatu organisasi kehidupan di mana dia itu bisa bekerja dengan mandiri gitu. Ya, coba kita lihat. Yang pertama itu adalah kita sebut sebagai sel prokariotik. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bayangkan, ini adalah bagian terkecil dari makhluk hidup dan dia pun punya bagian-bagian yang banyak. Ya, bagian-bagian yang banyak. Mungkin di sini kamu bisa lihat ada kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma. Ya, ini ada kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, nukleoid, dan juga flagellum. Nah, ini di dalam sini adalah DNA. Ya, DNA itu adalah senyawa yang membawa sifat keturunan. Nah, di sini ya. Nah, yang disebut dengan sel prokariotik itu apa? Sel yang tidak memiliki membran inti. Ya, membran inti sel. Jadi si inti selnya ini, dia ini melayang-layang saja di sitoplasma, tidak barang-barang aja sama yang lain gitu. Ya, jadi kalau misalnya namanya sel prokariotik, ini intinya itu punya apa aja? Intinya itu dia punya sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan ini ya, cairan yang membuat organel-organel atau bagian-bagian dalam sel ini dia stay di tempatnya. Dan juga selanjutnya dia punya membran sel. Membran sel ini adalah bagian yang memisahkan antara satu sel dengan sel yang lain gitu ya. Dan juga inti sel. Nah, ini inti sel. Inti selnya ya dalam berupa DNA ya. Kalau prokariotik itu berupa DNA. Kenapa? Karena dia itu tidak punya membran inti sel. Jadi inti selnya tidak terpisah dari organel-organel yang lain, yaitu hanya melayang-layang saja di sitoplasma. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau ini contohnya sel apa? Ini adalah contoh dari sel bakteri. Bakteri itu hanya seperti ini, dan sel prokariotik ini adalah sel yang paling sederhana ya, karena dia tidak memiliki membran inti sel. Wah, gimana nih, udah cukup kagum ya, ternyata sel itu walaupun dia sangat kecil tidak terlihat oleh kita secara langsung, tapi dia punya banyak bagian-bagian dan bagian-bagiannya itu punya fungsinya masing-masing dan mereka itu bisa bekerja sendiri. Masya Allah ya, luar biasa. Tidak mungkin ada yang bisa menciptakan seperti ini, manusia tidak mungkin, yang pasti adalah tentu saja Allah ya, atau Tuhan pencipta kita semua. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kalau ada sel prokaryotik, maka ada juga sel lain yang lebih kompleks yang kita kenal dengan nama sel eukariotik. Nah, ini contohnya seperti ini. Kenapa lebih kompleks? Karena bedanya sel eukariotik dan prokariotik adalah kalau eukariotik dia memiliki membran inti sel. Yang mana membran inti sel? Nih, ada selubung nih, selubung yang menyelubungi inti sel. Inti sel itu kita sebut juga sebagai nukleus ya. Jadi di dalam nukleus ini ada juga nukleolus, ada plasma, nukleoplasma gitu ya. Jadi di dalam sel ada inti sel.
Inti sel ini fungsinya untuk apa? Ini seperti otak kita. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Gitu. Dan ini bedanya dengan sel eukariotik, ini punya selubung nih, punya membran inti sel yang memisahkan antara inti sel dengan organel-organel sel yang lain. Tuh, ya. Ini lebih kompleks ya. Kenapa lebih kompleks? Karena dia lebih banyak organel-organelnya. Nih, ada yang namanya yang titik-titik ini ada yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ya ada titik-titik ya, ini betul retikulum endoplasma itu yang kayak lembaran-lembaran ini, dan titik-titiknya ini adalah ribosom. Ribosom itu betul untuk sintesis protein. Ya. Nah, di sini juga ada retikulum endoplasma yang halus. Nah, ada lembaran-lembaran ini kenapa halus? Karena dia tidak ditempeli oleh ribosom, beda sama yang kasar, ya. Ada juga mitokondria nih, mitokondria nih yang biru ini ya, yang biru ini. Yang dia juga di dalamnya ada lembaran. Nah, fungsinya buat apa? Mitokondria ini untuk respirasi sel. Respirasi itu pernafasan ya. Nah, sel juga bernafas ya, sama seperti kita. Nah, bernafas sehingga untuk menghasilkan energi. Nah, selanjutnya juga ada aparatus Golgi. Terus ada sentriol nih. Ini aparatus Golgi yang pink, sentriol yang hijau. Sudah gitu ada lisosom yang bulat-bulat ini. Sitoplasma sama ya, ini adalah cairan seperti jelly di dalam sel, jadi yang membuat organel-organel atau bagian-bagian sel ini adalah stay di tempatnya. Dan terakhir adalah membran sel. Membran itu adalah bagian terluar sel yang memisahkan antara sel satu dengan sel yang lain. Gitu ya. Jadi sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Mungkin pada ingat ya. Jadi bedanya apa nih? Bedanya ya, perbedaannya seperti ini. Jadi kalau kamu ingat nih waktu kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup di semester 1 bab 2 itu, ada kan kingdom itu ada 5. Mulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Hanya Monera saja yang punya sel prokariotik, yang dia itu tidak punya membran inti. Nah, contoh Monera itu apa? Bakteri ya. Dia itu adalah organisasi yang paling sederhana, makhluk hidup yang paling sederhana, tidak punya membran inti. Dia itu hanya punya DNA ya, hanya punya DNA. DNA itu ini di dalamnya itu mengandung sifat-sifat keturunan ya. Sudah gitu kromosomnya tunggal, nukleusnya tidak ada karena nukleus adalah inti sel. Sudah gitu pembelahan selnya melalui amitosis ya. Udah gitu ribosomnya adalah 70S dan mitokondrianya tidak ada, tidak punya mitokondria ya. Itu. Nah, sedangkan kalau sel eukariotik ini membran intinya ada, makanya dia punya nukleus atau inti sel. Lebih kompleks ya. Kromosomnya banyak. Berkombinasi DNA-nya berkombinasi dengan protein karena dia punya ribosom ya. Udah gitu pembelahan selnya secara mitosis. Nah, kalau pengen tahu tentang pembelahan sel ini nanti kamu pelajari di kelas 9 ya. Ribosomnya ini 80S. Dan mitokondrianya itu ada, punya mitokondria kalau sel eukariotik. Gitu ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah kalau sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Kalau sel prokariotik tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik memiliki membran inti ya. Sementara untuk kelas 7 itu aja dulu. Perbedaan prokariotik dan eukariotik itu adalah ada pada membran intinya. Oke? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke mana? Kita masuk ke sel hewan. Kenapa sel hewan dulu? Karena ternyata ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan itu kurang lebih seperti ini. Kalau sel hewan dan tumbuhan itu semuanya eukariotik ya. Kamu bisa lihat di sini nih. Nih, di yang bulat tengah-tengah ini ada yang namanya nukleus atau inti sel ya. Punya inti sel berarti dia itu adalah eukariotik ya, alias memiliki membran inti. Nih, inti selnya bulat tengah-tengah, dia itu terpisah dari organel-organel sel yang lain. Gitu ya. Nah, sel hewan ini seperti kita tahu, hewan itu dapat bergerak secara aktif. Ya. Maka di sini dia itu yang memisahkan antara satu sel dengan sel yang lainnya itu hanya dalam berupa membran sel. Membran sel ini fungsinya sebagai pelindung bagian terluar dan untuk memisahkan antara satu sel dengan sel yang lain. Gitu. Tapi membran sel ini dia ini bentuknya itu
bisa berubah-ubah. Sama aja kayak hewan kan bisa bergerak secara aktif ya. Artinya dia itu gerakannya tidak kaku. Berarti selnya ini dapat berubah-ubah bentuknya mengikuti gerakan gitu. Kurang lebih seperti itu deh. Ya. Untuk fungsi yang lain ya masih sama sih seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan ya. Nanti akan ada tabel di belakang yang merangkum fungsi-fungsi organel sel. Itu ya. Jadi sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, dia hanya punya membran sel. Tuh, membran sel ya gitu. Terus kalau kita perhatikan ini dia juga pasti punya mitokondria, jelas punya ya. Terus dia juga punya sentriol. Sentriol ini adalah tempat pembelahan sel. Gitu. Terus kalau di sini kita lihat nggak ada vakuola ya. Vakuolanya ada tapi kecil. Vakuola itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kurang lebih seperti ya, itu ya. Kayak kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan bedanya apa dengan sel hewan? Punya inti sel punya, karena dia itu karyotik ya, karyotik nih, nukleus, punya selubung nukleusnya ya, karena dia dia karyotik, punya membran inti sel. Nah, yang membedakan apa nih? Coba lihat. Selain punya membran sel itu semua sel punya ya. Dia juga punya dinding sel. Nah, ini dinding sel. Nih, dinding. Di rumah kalian ada dinding? Ada ya. Dinding itu gimana sifatnya? Keras. Ya, keras, kaku. Mudah berubah nggak? Enggak ya. Makanya kalau kita lihat itu karena penyusun sel tumbuhan itu punya dinding sel semua, maka tumbuhan itu tidak dapat bergerak secara aktif. Karena selnya ini diselubungi oleh dinding, kaku jadinya. Nggak bisa bergerak secara aktif, beda seperti hewan. Kalau hewan mah kan bisa bergerak secara aktif, kenapa dia tidak punya dinding sel? Hanya membran sel aja, jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Gitu ya. Nah, apalagi yang membedakan? Ada yang namanya ini nih, kloroplas tuh yang hijau ini ya. Kloroplas itu apa? Kloroplas ini adalah penghasil klorofil. Nah, langsung nyambung ya. Tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesisnya terjadi di mana? Di klorofil. Maka ini membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Gitu. Ada apa lagi nih? Vakuola. Lihat, vakuola. Besar sekali vakuolanya. Nah, vakuola ini adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kenapa pada tumbuhan besar? Karena satu, dia bisa menghasilkan makanan sendiri ya secara fotosintesis. Yang kedua, dia bergeraknya itu tidak aktif. Bergeraknya pasif. Jadi banyak sekali cadangan makanannya. Oleh karenanya dia disebut sebagai produsen tumbuhan itu ya. Jadi kalau misalnya kehidupan dunia ini nggak akan ada kalau nggak ada tumbuhan. Gitu, karena tumbuhan itu berfungsi sebagai produsen. Nah, Bu saya emang nggak makan tumbuhan, ya tetap aja makanan yang kamu makan itu pasti makan tumbuhan gitu. Kalau makanan yang kamu makan itu nggak makan tumbuhan, ya dia nggak akan ada. Kalau dia nggak akan ada, ya kamu juga nggak akan ada. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya apa? Perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan kita rangkum di sini. Ya. Sel hewan itu tidak memiliki selulosa. Kalau sel tumbuhan itu memiliki selulosa. Selulosa ini ada di mana? Ada di dinding sel. Yang tadi Ibu bilang, dinding sel itu kaku, ya, kaku. Dan sel hewan itu tidak punya, makanya hewan dapat bergerak aktif, tumbuhan tidak bisa. Selanjutnya hewan juga tidak memiliki plastida. Ya, plastisida. Kalau sel tumbuhan punya plastisida. Ini tuh apa? Plastisida itu yang ada tadi di plastisida itu adalah yang untuk fotosintesis tadi, si klorofil itu. Ya. Gitu yang menghasilkan klorofil. Nah, di sini kan di hewan ya otomatis nggak ada karena hewan tidak berfotosintesis, sedangkan tumbuhan berfotosintesis. Lanjut, tuh, kalau sel hewan itu bentuk tidak tetap, membran selnya alaksis, iya itu tadi, supaya bisa bergerak secara bebas untuk mencari makanan, gitu ya. Kalau yang tumbuhan bentuknya tetap, dinding selnya bersifat kaku, yaitu tidak perlu cari makanan karena dia bisa menghasilkan sendiri. Terus ada lagi tadi sel hewan itu punya sentrosom.
Sel tumbuhan tidak punya sentrosom. Sentrosom ini berfungsi sebagai tempat pembelahan sel. Selanjutnya, jumlah mitokondria relatif banyak pada sel hewan. Kenapa harus banyak? Karena hewan itu bergerak aktif. Kalau bergerak aktif harus punya penghasil energi yang besar, yang banyak. Makanya mitokondria yang banyak ya. Nah, kalau tumbuhan itu relatif sedikit karena fungsinya dibantu oleh plastida gitu. Jadi energinya nggak butuh hanya dari mitokondria aja, tapi juga dari plastisida karena dia bisa menghasilkan cadangan makanan sendiri. Selanjutnya, kalau hewan itu vakuolanya berjumlah banyak tapi ukurannya relatif kecil. Ya tadi, hewan itu lebih banyak membutuhkan energinya untuk dipakai untuk bergerak dan beraktivitas dibanding untuk disimpan gitu. Jadi si makanannya itu banyaknya berubah jadi energi karena dia harus bergerak secara aktif. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya sedikit tapi ukurannya besar-besar. Kenapa? Dia harus bisa menyimpan cadangan makanan yang banyak karena dia berfungsi karena fungsinya adalah sebagai produsen kalau tumbuhan itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, ini adalah rangkuman dari semuanya. Fungsi organel sel itu apa aja? Nah, ini ya. Kita ulang lagi ya. Organel sel yang pertama adalah membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi isi sel ya. Ya kayak kita punya rumah aja ya, membran itu kan seperti pelindungnya, tembok-temboknya gitu ya. Dan juga mengatur keluar masuknya zat. Nah, setiap rumah punya pintu kan. Nah, sama ini juga kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nukleus. Nukleus ini adalah inti sel ya. Inti sel fungsinya adalah mengendalikan seluruh kegiatan sel seperti kita punya otak ya. Dan juga untuk sintesis protein. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma itu adalah sumber bahan kimia penting bagi sel. Ya, tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel. Jadi yang itu tadi cairan seperti jelly itu ya. Jadi kalau nggak ada sitoplasma itu organel-organel bisa nempel semuanya. Ya, kalau bernempel semua berarti ya tidak bisa beraktivitas gitu ya. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini ada di semua jenis sel. Termasuk prokariotik. Jadi prokariotik, eukariotik itu semuanya ada ini. Kalau yang ini, tapi nukleusnya ingat dalam bentuk DNA kalau prokariotik karena prokariotik tidak punya membran inti. Nah, untuk yang lainnya kita lihat nomor 4. Ada yang kita sebut sebagai retikulum endoplasma. Ini adalah untuk transport protein. Kayak yang kasar itu untuk sintesis protein. Kenapa? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Nih, nomor 6 ya. Ada ya sintesis protein melekat dengan retikulum endoplasma atau RE. Selanjutnya nomor 5 itu adalah retikulum endoplasma yang halus. Kalau halus itu dia tidak ditempeli oleh ribosom. Nanti kamu lihat lagi ya. Lihat lagi di gambar sebelumnya. Bahwa yang kecil-kecil itu menempel pada RE itu adalah retikulum, adalah ribosom. Nah, kalau yang halus itu fungsinya apa? Untuk transport dan sintesis lemak dan steroid. Sintesis itu apa sih? Sintesis itu artinya pembentukan, ya. Selanjutnya nomor 7 adalah badan Golgi. Nah, ini banyak sekali fungsinya. Yang pertama adalah ekskresi sel. Ekskresi itu adalah pengeluaran ya. Jadi seperti tubuh kita, kalau kita sudah melakukan metabolisme, tubuhnya sudah melakukan aktivitas, tentu saja ada zat sisa yang harus dibuang. Nah, itu namanya adalah ekskresi ya, membuang zat-zat yang sudah tidak diperlukan. Di sel bagaimana? Ya sama, ada yang namanya ekskresi sel. Udah gitu, untuk pembentukan dinding sel ini khusus untuk di sel tumbuhan saja ya, karena hewan tidak. Udah gitu ada pembentukan lisosom, ada pengepakan protein. Nah, jadi protein ini disusun lagi supaya dia dapat berfungsi dengan baik gitu. Sudah gitu sekresi protein, karbohidrat dan lemak. Jadi ini memang luar biasa sekali ya, fungsinya banyak. Selanjutnya ada lisosom. Nah, yang tadi dibahas di nomor 7 pembentukan lisosom ini untuk apa? Ternyata lisosom itu adalah untuk pencernaan intraseluler. Nah, ternyata sel kita juga makan loh. Iya, betul, makan, dan dia menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Tuh, sel aja harus makan, apalagi kamu ya, karena kita tersusun dari sel-sel. Dan juga mencerna organel-organel sel yang telah rusak atau sudah tua. Nah, ini juga sama. Jadi kayak kita tubuh kita ya, sel-selnya juga kan pasti banyak yang rusak. Nah, kalau sudah rusak itu harus diperbaiki lagi. Makanya kita harus bisa makan. Makanya kita harus makan protein. Karena protein salah satu fungsinya adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak.
Nah, selanjutnya nomor 9 adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini fungsinya adalah untuk sintesis ATP. ATP ini adalah salah satu bentuk energi ya. Jadi tempat terjadinya katabolisme aerob. Aerob itu adalah menggunakan udara ya. Katabolisme ini adalah penguraian. Jadi penguraian suatu zat menggunakan udara. Atau gampangnya begini deh, mitokondria itu untuk respirasi. Respirasi itu pernafasan dan pernafasan menghasilkan energi. Oke? Yang nomor 10 adalah peroksisom. Peroksisom itu adalah untuk merombak hidrogen peroksida atau yang dalam kimianya adalah H2O2. Ibu bacanya sampai ngos-ngosan ya. Ternyata sel itu yang amat sangat kecil sekali yang tidak bisa kita lihat secara langsung, itu fungsinya sebanyak ini organel-organelnya. Udah mulai kagum nggak? Ya, belajarnya luar biasa ya, padahal kita baru bicara tentang bagian yang paling kecil ya. Tapi minimal kamu nomor 1 sampai 3 ini harus hafal fungsinya untuk apa ya. Mitokondria juga harus. Ya udahlah semuanya aja. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Jadi itu adalah kesimpulan hari ini. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, dan di dalam sel terjadi suatu organisasi yang sangat teratur untuk mengatur seluruh tubuh kita. Jadi yang namanya organisasi itu, pengaturan itu dimulai dari sel. Kalau selnya sudah baik, maka tubuh kita tentu juga akan sehat. Gitu. Oke, udah selesai ya materinya. Kita langsung masuk ke tugas. Ada yang berbeda ya. Untuk sekarang tugasnya sedikit berbeda karena ibu memberikan level-level ya. Yang pertama, tugasnya untuk level 1 atau masih basic ya. Ini sangat basic sekali, sangat mudah dan semua orang pasti bisa. Tugasnya adalah buatlah rangkuman materi tentang sel. Semua orang bisa yakin ya. Bisa boleh berupa tulisan kalau kamu memang suka nulis ya, atau bisa dibuat peta konsep. Silakan lihat, cari contohnya ya di internet. Atau Bu, saya pengen ngomong aja, saya mah sukanya ngomong, silahkan ya, voice note aja ke ibu. Tuh, ini basic ya, dan pasti semua orang bisa mengerjakan gitu. Kita lanjut, kalau pengen lebih tinggi levelnya, kita masuk ke level 2. Nah, level 2 itu apa Bu? Level 2 itu intermediate yang sedang ya. Tugasnya itu adalah terangkan mengenai sel hewan dan tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Boleh dalam bentuk gambar atau video. Nah, ya. Kamu suka ngegambar? Silahkan gambar sel-selnya, tunjukkan bagian-bagiannya, diwarnai yang rapi. Pasti keren banget, ya. Ini nggak semua orang bisa kalau menurut ibu sih ya, karena kan gambar itu, ya itu bakat setiap orang kan beda-beda. Kalau yang bisa ngegambar, silahkan ngegambar yang bagus ya. Boleh langsung di kertas atau boleh pakai aplikasi, bebas. Atau juga video. Bu, saya mah sukanya ngomong, dan di video saya mah senangnya eksis. Ya, boleh bikin video tentang menjelaskan tentang sel-sel hewan dan tumbuhan ini. Nah, biar ibu nggak penuh memori HP-nya, kamu bisa upload ke IG dan tag ibu. Oke? Nah, baru 2 level kan? Ada 1 level lagi dong. Oke, level 3 dulu advance. Ini tinggi banget ya. Tugasnya adalah buat model sel hewan dan tumbuhan 3 dimensi beserta bagian secara lengkap. Nah, ini adalah level 3 di mana hanya orang-orang yang berkomitmen, hanya orang-orang yang sangat rajin, hanya orang-orang yang mau berusaha keras yang bisa mengerjakan tugas ini kalau menurut ibu ya. Karena membuat model sel itu ya menurut ibu nggak mudah gitu. Ini lumayan ketika kesulitannya. Buat model sel hewan dan tumbuhan 3 dimensi beserta bagiannya secara lengkap, dan boleh dijelaskan juga fungsinya apa aja gitu ya. Jadi silahkan, ini mah pakai bahan-bahan yang ada di rumah biasanya, bisa pakai bola plastik yang dalamnya bolong ya, dan lain-lain. Silahkan cari sendiri ya. Di buku pun ada sebetulnya. Silahkan cari lagi data tambahannya di internet. Oke, begitu. Jadi apakah harus dikerjakan semua, Bu? Enggak ya, pilihlah salah satu level tugas aja kira-kira menurut kamu mampu dan minat.
Tapi Bu saya mau merangkum misalnya sama menggambar, boleh silahkan. Minimal 1 kamu kerjakan ya. Kalau nggak, kalau masih banyak waktu, ya kamu kerjakan 2. Kamu lebih bisa punya waktu lagi, kamu kerjakan 3-tiganya. Itu Ibu sampai bingung ngasih nilainya nanti. Saking hebatnya gitu ya. Oke? Gitu. Jadi mengerjakan tugas ini tentu akan membuat kamu lebih memahami materi dengan baik. Karena kamu pasti akan mencari lagi materi di berbagai sumber. Oke? Semangat ya. Oke, terima kasih banyak. Videonya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa kirim saran juga silahkan follow dan DM gue di IG @nurtisila. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.